سؤال إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمته فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebaik-baik perkumpulan yang isinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perkumpulan yang di dalamnya berkumpul berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang mendatangkan ridho Allah, perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah, perkumpulan yang isinya dipenuhi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di saat berkumpul keluar dari perkumpulan ini semakin menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul di dalam perkumpulannya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluar dari perkumpulan ini dia semakin cinta kepada nabinya. Maka ini adalah sebaik-baik perkumpulan, yaitu taman surga. Rasulullah SAW mengatakan, bergembiralah kalian saat kalian melewati taman surga. Bergembiralah kalian saat kalian bisa duduk di taman surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang dimaksud taman surga itu apa? Taman surga itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu adalah taman surga. Sebelum kita masuk ke pintu surganya Allah, kita harus melewati tamannya dulu. Majelis ilmu adalah taman surga, di mana di majelis ilmu saat orang datang menuntut ilmu, menjadikan dia asbab untuk semakin cinta sama Allah, semakin taat sama Allah. Yang tadinya di rumah hatinya sumpah, hadir majelis hatinya jadi tenang karena diajak mengingat Allah, diajak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka sebelum masuk ke pintu surganya Allah harus ada perantaranya, dan hadir majelis ilmu adalah perantara kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau masuk rumah, mau masuk pintu rumah melewati terasnya atau langsung pintu rumahnya dulu? Melewati terasnya dulu. Di terasnya ada tamannya, baru lewat masuk ke pintu rumah. Begitu juga ke surganya Allah. Masuk ke pintu surganya Allah harus ada sebabnya, harus ada asbab yang membawa kita bisa masuk ke sana. Salah satunya hadir di majelis untuk menuntut ilmu. Tetapi ibu-ibu semuanya, ukuran ilmu itu bukan berapa banyak
banyak majelis yang kita datangi. Biasanya Senin sampai Minggu ibu-ibu ini rajin banget ngaji. Senin ngaji, Selasa hadir majelis lagi, Masjid A didatengin, besok Selasa Masjid B, Rabu masjid yang lain, semua dihadiri majelis ini. Berarti ilmunya udah banyak. Tetapi ukuran ilmu itu bukan berapa banyaknya majelis taklim kita datangi, bukan berapa banyak seragam yang udah kita punya. Senin pakai kuning, Selasa pakai merah, Rabu pakai pink, apa lagi? Kamis pakai biru, Jumat pakai orange. Pertanyaannya udah lunas belum? Besok kalau majelis taklim gak usah pakai dress code, muslimin. Ya kalau di rumah punya baju warna itu, kalau enggak minta dulu sama suami buat beliin baju. Kamu ngaji di mana sih mah? Tiap ngaji bajunya pasti beda. Kalau udah pakai dress code pusing. Kita mau ngaji apa mau gaya-gayaan? Udah nggak usah pakai dress code, umum aja, pakai hitam semuanya. Supaya apa? Supaya nggak terlihat mana yang orang kaya, mana yang miskin, mana pakaiannya mahal, mana yang biasa. Hitam semuanya sama. Kan gitu. Orang-orang Arab kenapa pada pakai baju hitam? Karena saat ayat-ayat Allah tersebut turun yang memuliakan wanita. Dulu sebelum Islam ada, wanita itu sangat dihina, Bu. Wanita sangat dihina. Bayi lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Para budak dilecehkan, wanita dilecehkan. Tetapi begitu Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan perjuangannya Rasulullah, tidak ada lagi wanita yang diganggu, tidak ada lagi bayi perempuan lahir langsung dibunuh. Rasul muliakan wanita. Bahkan Rasul meminta ayat kepada Allah tentang kemuliaan wanita, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat yang turun untuk memuliakan wanita saat itu. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuhnya, supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka mudah dikenali. Ini ayat hukum untuk memuliakan wanita. Dan saat ayat tersebut turun, wanita Ansor saat itu keesokan harinya keluar rumahnya memakai pakaian hitam-hitam dan seperti terlihat burung gagak, berhitam-hitam semuanya, hanya terlihat matanya saja saat itu. Saking takutnya dengan ayat yang Allah turunkan. Ini ayat untuk memuliakan wanita supaya wanita mudah dikenali. Coba kita bisa bayangin di luar sana banyak saudara-saudara perempuan di luar sana yang tidak menutup aurat. Kita nggak tahu apakah dia orang muslim atau orang muslim. Tetapi dengan hijab, dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi identitas kita. Walaupun mereka yang di luar sana yang tidak mau menggunakan hijab, mereka bawa identitas KTP kan nggak kita tanya dulu, kamu muslim atau non muslim kan ini. Tapi dengan dia berhijab kita tahu dia muslim. Maka ayat perintah ini untuk memuliakan wanita supaya mudah dikenali dan tidak diganggu. Ini Masya Allah. Ya. Maka hitam, ya. Jadi pakai hitam semuanya sama. Yang gendut pun nggak kelihatan, Bu. Nih, untuk menutupi yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, kelebihan badan. Baju saya semuanya hitam, Bu. Dan baju saya di lemari tuh paling cuma ada 15 biji doang. Pakai ganti lagi, besok cuci ganti lagi. Cuma itu doang, nggak kelihatan, Bu. Mau itu aja nggak kelihatan, hitam soalnya. Gitu, Insya Allah. Makanya Alhamdulillah atas nikmat iman yang kita punya. Yang harus kita syukuri adalah nikmat iman. Kenapa? Kenapa kita harus bersyukur dengan nikmat iman dan Islam? Karena kalau kita lihat perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, perjuangan orang-orang terdahulu dalam menyebarkan Islam, tidak mudah
sekalipun Rasulullah saat menyebarkan Islam dikejar-kejar untuk dibunuh. Gak mudah perjuangannya. Maka kita bersyukur, kita umat akhir zaman ya, sudah tinggal enaknya aja, Bu. Semuanya sudah dikasih oleh ya, sudah dikasih oleh Rasulullah, dari doanya, dari apa kebiasaan yang Rasulullah ajarkan. Udah